kasih Tuhan, apa kabarnya nih jemaat semua? Semoga kita semua dalam perlindungan Tuhan selalu sehat, selalu kuat dan bersuka cita. Nah, pada hari ini seperti biasa kita akan beribadah untuk sama-sama mengucap syukur, memuji dan menyembah Tuhan, memberikan ucapan syukur yang terbaik lah untuk Tuhan. Karena sampai detik ini Tuhan gak pernah tinggalin kita. Mari kita mau dekatkan hati kita. Sebentar juga kita akan dengar firman Tuhan, biar terus menjadi kekuatan, pengingat, dan boleh menjadi rema di dalam hati kita masing-masing. Mari yuk kita siap-siap, kita mau berdoa untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih betapa besar dan ajaib kasih setia Tuhan. Rencanamu gak pernah terlambat Tuhan, gak pernah mengecewakan kami Bapa. Karena sampai hari ini, kalau kami boleh duduk untuk memuji, menyembah Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami, memberikan yang terbaik, itu semua karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Apapun yang kami lalui Tuhan, kami percaya itu karena maksud Tuhan untuk kami semakin kuat dan tumbuh di dalam-Mu. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami melalui kesulitan, melalui hal yang membuat kami lemah, tapi disitulah kami boleh melihat kuasa Tuhan yang utuh, yang nyata, besar terhadap kami Tuhan. Dan biarlah Bapa, Kau selalu menjaga dan melindungi kami dengan kesehatan, dengan pembaharuan selalu melalui urapan dan curahan Roh Kudus-Mu Tuhan yang menyertai kami. Benar kami akan memberikan pujian yang terbaik sebagai ucapan syukur kami, dan kami mau tetap setia untuk bernyanyi, menyenangkan hati Tuhan. Terimalah persembahan pujian kami, juga Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu nanti, agar firman-Mu dapat tersampaikan dan menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, kita mau dekatkan hati kita mau rasakan ketenangan, damai yang hanya bisa didapatkan dari Tuhan. Jangan sia-siakan waktumu, mari berikan yang terbaik bagi Allah.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita bisa berkumpul kembali, menikmati ibadah minggu bersama-sama. Bersyukur banget kita masih bisa beribadah sampai hari ini. Walaupun kita mungkin dalam keadaan harus ibadah di rumah masing-masing, tapi biarlah hati kita penuh dengan ucapan syukur. Kita masih bisa beribadah Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami mau belajar Tuhan tentang kasih-Mu yang luar biasa itu, yang Kau tunjukkan dengan kedatangan-Mu ke dunia ini, menjadi manusia, bahkan menyerahkan diri-Mu Tuhan untuk disalibkan, supaya kami beroleh keselamatan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kami mengerti, biar hati kami terbuka Tuhan, biar kami belajar Tuhan bagaimana menjadi seperti Engkau, mempunyai hati seperti Engkau, mempunyai kasih seperti Engkau Yesus, yang rela mati bagi kami, sehingga kami juga rela untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan, seperti Engkau sendiri mengasihi kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara suka dengan tema, dengan judul, hari ini saya memberi judul sharing firman Tuhan adalah Unconditional Love atau kasih tanpa syarat. Ya, jadi seperti Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa Yesus mengasihi kita tanpa syarat. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Dia mati buat kita tanpa dia harus tahu kita agamanya apa, sukunya apa, tinggal di mana, orang apa, pekerjaannya apa, status sosialnya apa. Tuhan gak lihat itu semua. Tuhan cuma lihat kita itu sebagai manusia yang Dia kasihi, dan Dia memilih menunjukkan kasihnya kepada kita, sayangnya kepada kita dengan mati buat kita, supaya kita boleh hidup buat Dia, boleh hidup seperti yang Dia mau gitu, supaya kita bisa memperoleh hidup kekal, keselamatan yang kekal. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tuhan kita luar biasa. Nah, sebelum kita mendengarkan penjelasan yang bisa saya sharingkan, mari kita baca dulu di Matius 25 ayat ke-31 sampai 46. Kita buka di Matius 25. Ini ayatnya agak panjang ya, saya bacakan semua. Penghakiman terakhir, Matius 25 ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, dan kami memberi Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan? Atau telanjang, dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang..." Ayat ini sangat luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Saya mau tekankan, semoga kita semua menjadi seperti yang Tuhan inginkan, yaitu seperti domba. Di ayat yang
40. Biarlah ini menjadi bagian kita. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, Kristian, sesungguhnya segala sesuatu yang Kristian lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, Kristian telah melakukannya untuk aku. Biarlah ayat ini menjadi bagian kita. Biarlah kita menjadi jemaat-jemaat domba, gereja yang menjadi domba, gereja yang mengasihi orang lain tanpa memandang bulu, tanpa memandang apapun status sosial mereka, apapun suku mereka, agama mereka, pekerjaan mereka, keadaan mereka. Tuhan gak mandang itu semua. Karena Tuhan sudah menyelamatkan mereka juga. Tuhan sudah mengasihi mereka juga. Waktu Tuhan mati di kayu salib, Tuhan gak tanya. Waktu mau menyelamatkan kita, dia gak tanya status kita, keberadaan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Enggak ada yang dia tanya. Dia cuma mengasihi kita ya karena kita apa adanya gitu loh. Beda sama iblis. Iblis bikin salah langsung dibuang. Tuhan enggak. Kita bikin salah, Tuhan datang ke dunia, dia datang untuk menyelamatkan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang kita belajar. Sayangnya di akhir zaman ini Tuhan Yesus sudah mau datang Bapak Ibu Saudara. Di akhir zaman ini banyak gereja, dalam tanda kutip organisasi, menerapkan aturan-aturan yang sebenarnya Tuhan Yesus sendiri tidak mengajar seperti itu gitu loh. Jadi saya ambil contoh. Ada gereja yang membuat aturan seperti ini. Kalau Anda tidak rajin membaca firman Tuhan, wah kami belum bisa menolong Anda. Kalau Anda tidak rajin membayar persepuluhan, kami nggak bisa menolong Anda. Kami tidak bisa mengasihi Anda. Maaf bahasa saya mungkin langsung direct. Tapi itu yang terjadi. Tuhan Yesus nggak kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus nggak seperti itu. Waktu ada perempuan yang melakukan zina, yang ditarik sama orang-orang Yahudi, sama ahli Taurat, mereka bilang, oh wanita ini kedapatan berbuat zina, apa yang harus kita lakukan? Tuhan Yesus nggak jawab apa-apa Bapak Ibu Saudara. Dia cuma berjongkok, berlutut, terus dia nulis-nulis di atas pasir pakai jarinya. Tapi dia nggak ngomong apa-apa. Orang-orang Yahudi, ahli Taurat semua paksa dia. Ini orang udah buat salah, harus bikin apa? Kalau menurut peraturan harusnya dilempar batu sampai mati. Akhirnya Tuhan Yesus berdiri. Dan Bapak Ibu Saudara tahu apa yang dia katakan? Tuhan Yesus kita memang luar biasa. Dia katakan seperti ini. Barang siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, silakan dia yang melemparkan batu untuk pertama kali. Dikatakan di firman Tuhan, dari yang paling tua sampai yang paling muda, mereka mengundurkan diri. Artinya kita manusia nggak ada yang sempurna Bapak Ibu Saudara. Kita nggak boleh menghakimi orang lain. Tugas kita adalah mengasihi orang lain. Apapun kondisinya, apapun kesalahannya, Tuhan sudah mati buat kita semua tanpa memilih-milih, tanpa melihat-lihat status kita, kesalahan kita, latar belakang kita. Enggak, dia nggak lihat itu semua. Yang dia lihat itu cuma pribadi kita. Dia sayang sama kita, makanya dia rela datang ke dunia. Tuhan Yesus menurunkan derajatnya dari yang ilahi menjadi manusia, lalu membiarkan dirinya disalibkan, darahnya tercurah supaya kita semua selamat. Gereja sudah mulai kehilangan nilai-nilai seperti itu dan membuat aturan-aturan manusia yang akhirnya malah nggak jadi mirip seperti Kristus. Mirip perusahaan, ya. Kamu mau bagus, saya kasih reward. Kamu nggak bagus, ya sudah, bisa-bisa saya pecat kamu. Kalau perlu kamu keluar aja. Tuhan Yesus nggak kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Apa karena kita bangun kesiangan terus tidak ikut, tidak saat teduh misalnya, apa Tuhan langsung marah sama kita? Enggak Bapak Ibu Saudara. Dia tetap menunggu kita di hari-hari selanjutnya. Dia tetap mengasihi kita. Apakah karena kesulitan sehingga tidak bisa bayar persepuluhan terus Tuhan tahan berkat kita? Enggak juga. Tuhan tetap mengasihi kita kok. Dia nggak pernah memperhitungkan hal-hal yang seperti itu. Karena sebenarnya pada akhirnya apapun yang kita punya, itu semuanya punya Tuhan. Jadi jangan bilang 1/10 doang punya Tuhan. Enggak, seluruh hidup kita, semua penghasilan kita, semua yang kita punya itu semuanya punya Tuhan sebenarnya. Jadi ayolah kita gereja Tuhan mulai berhenti
menghakimi orang lain, tapi belajar mengasihi mereka tanpa syarat, tanpa melihat kesalahan mereka, latar belakang mereka, suku mereka, apapun kondisi mereka, kekurangan mereka. Kasih aja. Tolong, kalau mereka perlu ditolong, tolonglah. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, apalagi hal-hal yang gereja lakukan, tapi Tuhan Yesus nggak lakukan sebenarnya. Ini yang sedih, Bapak Ibu Saudara. Ketika ada orang Kristen atau pelayan Tuhan yang melakukan kesalahan, apa yang gereja lakukan? Ada yang bilang bahasa rohaninya disabatkan gitu kan, nggak dikasih kesempatan melayani, alasannya disiplin gitu kan, atau malah didiamkan, dibiarkan, dikucilkan, tapi nggak ditemenin juga, bukan buat dipulihin, cuma ya udah jangan deket-deket kita deh gitu loh. Nanti kamu jadi menghamiri jemaat Tuhan, nanti jemaat Tuhan jadi rusak. Kita pinggirkan pelayan-pelayan Tuhan yang membuat kesalahan, bahkan cenderung mungkin gak diajak ngomong lagi, tidak ada berusaha untuk memulihkan dia supaya dia kembali lagi menjadi hidupnya baik, hidupnya benar, supaya dia bisa kembali melayani Tuhan. Wow, Tuhan Yesus gak kayak gitu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus gak seperti itu. Tuhan Yesus itu mengasihi kita apapun kesalahan kita. Kalau Bapak Ibu ingat Daud itu sudah bikin banyak kesalahan, ya kan? Dia itu sebenarnya sudah, waktu dia melakukan perselingkuhan dengan membunuh suaminya Batseba, dikirim ke garis paling depan supaya dia mati. Lalu udah begitu istrinya juga si Batseba juga berzina dengan Batseba, maksud saya. Sebenarnya di hukum Taurat pada waktu itu adalah hukumannya mati, gitu loh. Tapi Tuhan malah mengasihi dia. Tuhan berbelas kasihan sama dia. Tuhan tahu hatinya Daud. Tuhan tahu kelemahannya Daud. Nah, harusnya kita seperti itu juga, Bapak Ibu Saudara. Kita punya belas kasihan buat hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, orang Kristen yang jatuh dalam dosa. Bukan membencinya, bukan menghakimi, seperti yang dilakukan oleh orang Farisi, dan menganggap dirinya benar lagi. Padahal gak ada satupun dari kita yang sebenarnya benar. Kita ini dibenarkan oleh darah Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan karena kita ini dibenarkan oleh darah Kristus, harusnya kita juga rendah hati, sadar diri, bahwa kita juga harus mengasihi orang lain yang perlu kasih Kristus. Kita harus jadi bukan hanya terang yang bikin silau, tapi kita jadi garam, ya kan? Memberi rasa cuma sedikit, tapi memberi rasa dan membawa perubahan di komunitas kita, membawa dampak, membawa pertobatan, Bapak Ibu Saudara. Dan ini yang suka dilupakan gitu loh. Dan gereja lupa kalau sebenarnya Tuhan Yesus itu sebenarnya raja di atas segala raja. Benar ya, Bapak Ibu Saudara? Amin ya. Tapi dia turun ke dunia. Kita buka aja deh ayatnya. Dia turun ke dunia untuk orang berdosa. Dia datang untuk memulihkan hidup orang berdosa supaya beroleh keselamatan. Kita baca di Filipi 2 ayat 5-11. Filipi 2 ayat 5-11. Ini teladan Tuhan Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus
bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ada hal yang kita pelajari di sini. Justru karena Tuhan mengasihi kita, Dia mengosongkan dirinya, dikatakan situ. Dia turun ke dunia, mengosongkan dirinya. Dia nggak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu. Dia turun. Dia memilih turun jadi manusia. Dia merendahkan diri. Di ayat 8 dikatakan dia merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Buat siapa ya? Buat kita. Karena Dia mengasihi kita. Dan karena Dia mengasihi kita sampai rela mati seperti itu, makanya Allah dikatakan di ayat ke-9, itulah sebabnya Allah Bapa maksudnya sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi bukannya kita malah menunjukkan diri kita benar, tapi benar yang bikin orang ilfil sama kita. Tapi justru kita harus lebih rendah hati, lebih banyak mengasihi, menunjukkan kasih kita seperti Kristus. Bukan menganggap kita udah dibenarkan, wah saya orang benar nih, gitu. Jadi ketemu orang salah lainnya, wah kamu berdosa nih, kamu gini. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Tuhan ingin kita menunjukkan kasih Tuhan lewat hidup kita, supaya orang lain juga diselamatkan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Orang lain diselamatkan. Ada satu kisah yang buat saya ini agak sedih ya. Saya akan sharingkan tentang Mahatma Gandhi. Kalau Bapak Ibu pernah dengar Mahatma Gandhi, dia salah seorang yang berjuang buat kemerdekaan India, gitu ya. Saya bacain ceritanya ya, saya nggak terlalu hafal soalnya. Tapi ini sedih, buat kekristenan sedih. Buat Tuhan Yesus sedih. Saya bacakan. Ada satu statementnya yang sedih, buat saya sih sedih. Gandhi berkata seperti ini. Saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus Anda. Tetapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Wow. Dia suka Kristus. Nggak nolak Kristus, tapi dia nggak suka orang Kristen. Kenapa? Apa yang terjadi waktu itu? Oke, ini ceritanya. Sebagai seorang anak muda, Gandhi sangat tertarik dengan kekristenan dan ia mempelajari Alkitab dan ajaran-ajaran Kristus. Dia serius mempertimbangkan untuk menjadi seorang Kristen. Wow, berarti Kristus sudah sungguh mempesona buat dia. Dan mencari sebuah gereja untuk dikunjungi yang dekat dengan tempat tinggalnya, gitu ya. Di pagi minggu saat ia mau melangkah masuk ke gereja, seorang penerima tamu menghalang langkahnya. Wah ini perhatiin, orang Kristen nih ngomong kayak gini nih sama Gandhi. Mau kemana kamu orang kafir? Tanya seorang pria berkulit putih padanya dengan nada yang angkuh. Gandhi menjawab, saya ingin mengikuti ibadah di sini. Nah ini jawabannya nih, orang Kristen. Penatua gereja itu membentaknya dengan berkata, tidak ada ruang untuk orang kafir di gereja ini. Enyahlah dari sini, atau saya akan meminta orang untuk melemparkan kamu keluar. Kita nggak jadi contoh di kasus cerita Gandhi ini. Kita orang Kristen nggak jadi contoh, nggak jadi teladan Kristus. Kristus terima siapa aja, suku apa aja. Kalau saya dengar ceritanya sekilas, Gandhi datang dengan pakaiannya orang India gitu ya, pakai kain, mungkin telanjang kaki, kalau nggak pakai sandal telanjang kaki gitu. Karena perbedaan budayanya, pakaiannya, cara berpakaiannya, dia nggak bisa masuk gereja. Oh, Bapak Ibu Saudara, kita harus bertobat, gereja harus bertobat. Nggak bisa kita pasang aturan-aturan manusia seperti harus berpakaian seperti ini, syarat-syarat. Anda harus memenuhi hukum-hukum tanda kutip, bukan hukum Tuhan ya.
Ini hukum-hukum, aturan-aturan yang berlaku di gereja, baru kami bisa menolong Anda, baru kami bisa mensuplai Anda, memberkati Anda, mengasihi Anda. Tuhan Yesus mengasihi kita tanpa syarat, Bapak Ibu Saudara. Dia nggak lihat status kita, keadaan kita, keberadaan kita. Kita harus bertobat untuk hal yang satu ini. Tuhan nggak seperti itu gitu loh. Tuhan nggak lihat, oh bajumu kayak gitu nggak bisa masuk gereja. Wah kamu pakai sandal nggak bisa masuk gereja. Ini adalah nilai-nilai yang mungkin akan bentrok dengan beberapa organisasi gereja. Tapi yang sebenarnya Yesus seperti itu. Tuhan tuh nggak memandang wajah, nggak memandang muka. Dia mengasihi siapapun kita, gitu loh. Apapun kita, apapun kelemahan kita, dosa kita, kesalahan kita, dia terima kok kita apa adanya. Beda sama iblis. Iblis bikin kesalahan langsung dibuang. Kalau kita bikin salah, Tuhan datang ke dunia jadi manusia, cari kita, selamatkan kita, bahkan darahnya tercurah untuk kita, supaya kita beroleh keselamatan. Gereja jangan sampai kehilangan nilai-nilai ini. Ingat tadi dikatakan, jemaat domba adalah jemaat yang mengasihi orang lain waktu di penjara, waktu sakit, waktu lapar kita kasih makan, ya kan? Waktu di penjara kita kunjungi, waktu sakit kita lawat, gitu kan? Waktu haus kita kasih minum dengan penuh kasih tentunya, gitu ya. Bukan dengan kesombongan. Dari ceritanya Mahatma Gandhi kita sedih kan? Mungkin saja waktu itu dia nggak jadi ibadah hari itu. Dia kecewa sama orang Kristen. Saya nggak tahu deh, pada akhirnya dia tetap percaya Yesus atau enggak. Tapi ini sedih sebenarnya, sedih Bapak Ibu Saudara. Harusnya di gereja itu penuh kasih. Tapi kebanyakan aturan manusia yang Tuhan sendiri nggak kasih. Kita harus bertobat hal-hal seperti ini. Udahlah, kita buat seperti yang Tuhan mau aja. Sebagai ayat penutup, mari kita belajar apa yang sebenarnya Tuhan Yesus perintahkan tentang kasih. Kita buka di Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Mari kita bertobat Bapak Ibu Saudara. Kita menjadi serupa dengan Kristus. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Judulnya Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, ini Tuhan Yesus yang ngomong ya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku, Kristus, telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, kata Tuhan Yesus, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yuk kita ganti ayat 17, katamu itu menjadi dengan nama kita. Ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Inilah perintahku kepada Kristian, kasihilah seorang akan yang lain. Tadi ada sempat dikatakan di ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.
Ayat 14 dikatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, apa perintahnya? Mengasihi orang lain. Mengasihinya seperti apa? Mengasihi seperti seorang sahabat yang rela memberikan nyawanya buat orang lain. Kadang-kadang kita ikutin aturan boro-boro nyawa. Mau nolong orang lain, oh kamu sudah saat teduh belum? Kamu sudah kasih persepuluhan belum? Persembahanmu lancar enggak? Saat teduhmu lancar enggak? Baru kita bisa mengasihi. Ada Tuhan Yesus ajar begitu? Enggak, Bapak Ibu Saudara. Mengasihi ya mengasihi aja, kasih gitu loh. Perubahan itu dari Tuhan. Kalau kita lihat, wah ini orang nggak pantas dikasih. Orang dia saat teduhnya berantakan kok. Wah dia masih hidup dalam persinahan. Nggak bertobat-bertobat. Bapak Ibu Saudara, pertobatan tuh datangnya dari Tuhan. Kalau sudah waktunya Tuhan dia untuk berubah, dia akan berubah, percayalah. Tapi bagian kita adalah, Tuhan bilang, ini perintah, mengasihi. Kalau kita lihat ada hamba Tuhan jatuh dalam dosa, bikin kesalahan. Perintah Tuhan apa? Nggak berubah. Dibilang di sini, di ayat 17, kasihilah seorang akan yang lain. Nggak peduli, walaupun dia mungkin bikin kesalahan. Karena waktu kita mengasihi dia, bisa jadi waktu itu Tuhan bekerja lewat kasih kita kepada mereka, dan mereka mengalami Tuhan, mereka bertobat Bapak Ibu Saudara. Bukan aturan-aturan yang kita bawa kepada mereka, tapi kasih Tuhan kita bawa sama mereka. Waktu mereka disentuh sama kasih Tuhan, disitulah Tuhan bekerja. Mereka bertobat, mereka diselamatkan. Bahkan mereka menjadi kesaksian. Amin Bapak Ibu Saudara. Seperti wanita Samaria. Ya kan waktu Tuhan Yesus ungkapkan kesalahannya bukan untuk mempermalukan, mereka cuma berbicara berdua saja kok, cuma wanita Samaria sama Tuhan Yesus. Waktu Tuhan buka kesalahannya, dia minta air hidup, artinya dia bertobat kan saat itu. Apa yang terjadi? Bukan hanya dia yang selamat, dia pulang ke kotanya di Samaria, dia kasih tahu semua orang, ada juru selamat. Mereka beroleh keselamatan, bukan cuma perempuan itu yang punya 5 suami orang katanya di Alkitab. Malah dia bawa orang lain juga untuk diselamatkan. Nah kita mau yang seperti itu, amin Bapak Ibu Saudara. Ayo kita gereja Tuhan bertobat. Jadilah kita seperti domba yang diharapkan Tuhan di Matius 25 itu. Mengasihi orang lain. Kita gak pandang orang lain tuh kesalahannya, kelemahannya, sukunya, rasnya, pendidikannya, status sosialnya. Kita gak lihat itu. Mari kita lihatnya berubah. Kita lihat mereka seperti kita lihat Kristus. Makanya dia bilang, ketika aku sakit, yang ngomong Bapa di surga nih, ketika aku sakit, ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku di penjara, dia bilangnya aku. Jadi makanya mulai dari sekarang, pandangan kita berubah. Mari kita kalau lihat orang lain, kita lihat Kristus. Waktu kita lihat orang lain sebagai Kristus, bukankah dengan sendirinya hati kita akan melayani, mengasihi mereka dengan sungguh-sungguh, dengan memberikan yang terbaik buat mereka? Kalau pertobatan mereka itu waktunya Tuhan, itu bagiannya Tuhan. Tugas kita adalah mengasihi mereka. Dan ada satu lagi ayat firman Tuhan yang berkata, di akhir zaman ini, kasih itu semakin pudar. Wow, hati-hati nih, gereja gimana? Apakah kasih kita semakin pudar atau semakin kuat seperti Kristus? Biarlah firman Tuhan ini menjadi perenungan yang mendalam buat kita semua. Ketika kita melihat pasangan kita, melihat istri atau suami kita, melihat anak-anak kita, mereka ada kelemahan, ya, mereka ada kekurangan. Ketika kita melihat gembala kita, pendeta kita, hamba-hamba Tuhan, rekan kerja, saudara kita, mereka ada bikin kesalahan. Jangan berhenti mengasihi mereka Bapak Ibu Saudaraku. Karena kita gak tahu waktunya Tuhan untuk menjamah mereka. Tugas kita adalah selalu mengasihi mereka. Seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Kita berikan yang terbaik. Nanti Tuhan yang akan menyelamatkan mereka dengan waktunya Tuhan, dengan caranya Tuhan. Biarlah Bapak Ibu Saudara menjadi jemaat domba. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Mungkin firman Tuhan hari ini tidak
menyenangkan bagi kami, tidak enak bagi kami. Mungkin kami nggak setuju, orang-orang seperti itu kok harus dikasihi Tuhan. Tapi Engkau sendiri berkata bahwa Engkau memberikan nyawamu ketika kami masih dalam dosa Tuhan. Bahkan tanda kutip Engkau bahkan sudah kembali ke surga, Engkau tidak melihat secara langsung kami bertobat, berubah di bumi ini. Tapi Engkau percaya bahwa kuasa darah-Mu itu sanggup menyelamatkan kami, dan dengan demikian Tuhan, banyak orang yang diselamatkan Tuhan, lewat murid-murid-Mu yang juga mengalami Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan, gereja-Mu, kalau kami mengasihi dengan syarat, padahal Engkau sendiri mengasihi kami tanpa syarat Tuhan. Engkau gak melihat kesalahan kami, kekurangan kami, dosa kami, latar belakang kami, suku, agama, pendidikan, ras, apapun itu, atribut-atribut yang melekat pada diri kami. Engkau gak ngelihat itu semua. Engkau hanya memandang kami sebagai manusia yang Engkau kasihi. Dan Engkau rela mati Tuhan bagi kami, tanpa mempertimbangkan apapun Tuhan, karena Engkau mengasihi kami. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih susah Tuhan untuk mengasihi orang lain tanpa syarat. Tolong kami Roh Kudus. Tolong kami Roh Kudus supaya kami bisa mengasihi orang lain. Apalagi di akhir zaman ini, biarlah Tuhan hidup kami ini menjadi kesaksian yang nyata lewat kasih kami kepada orang lain Tuhan. Sehingga mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan lewat hidup kami. Dan pada akhirnya mereka juga boleh diselamatkan Tuhan. Karena Engkau sendiri yang menjamah mereka lewat hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa Surga. Tuhan, aku berdoa apa yang hamba-Mu sampaikan ini mungkin belum sempurna Tuhan, tapi biar Roh Kudus, biarlah Engkau bekerja, berbicara kepada jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Berikan pengertian Tuhan dalam hati mereka yang benar sesuai yang Engkau mau Tuhan. Biar nama-Mu yang dipermuliakan, dan biarlah kami semua Tuhan menjadi jemaat domba Tuhan, jemaat yang layak untuk memperoleh kebahagiaan bersama dengan Engkau saat Engkau datang kedua kalinya untuk menjemput kami. Terima kasih Bapa Surga, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Kalau hari ini, hari yang penuh dengan kuasa dan mujizat, hari yang penuh dengan kemenangan bagi orang beriman, karena Engkau tidak mati selamanya, tapi hari ketiga Engkau bangkit dan Engkau kalahkan maut. Sehingga kami sebagai pengikut Kristus, kami juga bangkit. Kami telah mengalahkan segala keterpurukan kami, ketertinggalan kami, bahkan segala sakit penyakit kami, segala dosa-dosa kami, segala, oh Tuhan, kesalahan kami. Maka kami kubur dan kami bangkit menjadi sebuah kehidupan yang baru bersama Yesus. Terima kasih buat setiap umat-Mu. Bapa di surga, pada kesempatan ini pula kami berdoa untuk umat-Mu yang telah membawa persepuluhan dan membawa persembahan yang lain. Diberkati Tuhan, Engkau buka tingkap langit, berkat-Mu Engkau curahkan sampai berkelimpahan. Tugas daripada setiap umat-Mu untuk taat dan setia, di mana kami membawa, kami bangga, kami boleh membawa persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, diberkati roti makananmu, air minummu, kesehatanmu, keluargamu, usahamu, studimu, karirmu. Amen. Apapun yang kau kerjakan berhasil. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku. Janjimu ya dan amin. Engkau yang punya kuasa, Engkau yang punya anugerah, Engkau yang punya kemurahan. Kalau kami diberi panjang umur, biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Dan kami menjadi berkat bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibawa percaya Yesus Kristus, supaya pengorbanan-Mu, oh Tuhan, tidak percuma, tidak lalu begitu saja, tetapi membawa hasil, yaitu keselamatan bagi jiwa-jiwa semua. Amin. Terima kasih bagi mereka yang berulang tahun, kiranya berkat Allah Engkau curahkan lebih daripada waktu yang lampau. Baik usaha mereka, studi mereka, apapun yang mereka kerjakan, buat mereka berhasil, buat mereka mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Terima kasih. Terima kasih. Dengan bonus panjang umur, kami akan melayani Engkau, cinta Engkau, dan juga mengasihi Engkau, bahkan berbuat lebih banyak lagi bagi sesama. Terima kasih Bapa.
Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara yang kami cintai, di mana kami tinggal, bangsa Indonesia yang kami cintai, pemerintah kami, presiden, wakil presiden, para menko, para menteri, para aparatur negara, kiranya diberi hikmat akal Tuhan, budi oleh Tuhan dan takut akan Engkau, sehingga apa yang dilakukannya semata-mata untuk kepentingan rakyat banyak. Kami berdoa untuk rakyat Indonesia secara keseluruhan, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menyelamatkan kami semua di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Buat mereka sabar, buat mereka taat kepada aturan yang ada, buat mereka juga dalam penguasaan diri yang kuat, sehingga mereka semua dapat melewati pandemi ini dengan tidak bersuatu apapun. Dan pada akhirnya kami yakin dan percaya semua akan berlalu. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Mari umat Tuhan kita mengangkat kedua tangan. Terimalah berkat urapan dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih dan anugerahnya. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberi engkau damai, sejahtera, sukacita. Amin. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan bersama Roh Kudus yang terus tinggal menyertai kami pagi ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sekali percaya Yesus, untuk selama-lamanya kami tetap setia kepadamu. Maranatha, Tuhan datang menjemput kami semua. Kami imani, haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, sampai berjumpa kembali.